oke lah, tetapi lebih tepat orang goblok ketemu orang goblok bicara goblok. Debat kusir, saudara. Ya kan, kayak saya banyak lihat ya di YouTube itu ya, ada pendeta ditanya sama jemaatnya, ya jemaatnya bilang, Pak Pendeta tidak boleh agama apa, tidak ada keselamatan dalam agama. Ya ini si Yusuf Manubulu itu loh, saya tanyain ya, saya sebut nama saja lah biar Anda biar cari sendiri. Ada orang Kristen nanya, yang ngakunya Kristen, tanya ke Yusuf Manubulu, Pak Pendeta tidak boleh bilang di agama tidak ada keselamatan. Nah, nyatanya hilang sama pendeta. Coba lihat, Yesus dalam Matius 16 mengatakan, aku akan mendirikan jemaatmu. Nah, jemaatnya apa coba namanya? Nah, jemaat itu Kristen. Nah, Kristen itu ibadahnya di mana? Nah, di gereja. Nah iya, Yesus itu mendirikan apa? Mendirikan gerejanya. Nah, gereja itu tempat ibadahnya orang apa? Digiring begitu ya. Nah, Yesus Manubulu dengan ponos, ya gereja itu tempat ibadahnya orang Kristen. Nah inilah, orang bodoh ketemu orang bodoh bicara hal yang bodoh. Ya kan? Yesus mendirikan gerejanya. Yesus tidak bermaksud mendirikan gedung gereja. Yesus Manubulu otaknya gedung gereja. Umat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Maulaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari Paul Jang ya, Nabi kekristenan ke-26,5. Si Cindy Paula Jang ini yang sedang menjadi DPO buronan internasional yang bersembunyi di Belanda ya. Di mana Paul Jang mengatakan bahwa Yusuf Manubulu atau Pastor Yusuf Manubulu ya, pemilik channel Yusuf Bulu-Bulu atau yang lebih kita kenal sebagai Ucup Mabuk Mulu, itu adalah orang goblok ya, atau orang bodoh gitu ya. Orang bodoh, terus dia ketemu dengan penanyanya yang orang Kristen juga yang disebut bodoh juga, terus bicara tentang kebodohan. Ya, jadi orang bodoh ketemu orang bodoh bicara tentang kebodohan. Menurut si Paul Jang ya, bukan menurut saya. Menurut si Cindy Paul Jang ini. Karena mereka membahas tentang Kristen sebagai agama, gereja sebagai gedung. Menurut Paul Jang, itu otaknya si Yusuf Manubulu gila yang namanya cuan. Itulah kenapa dia menafsirkan kalau gereja itu harus ada gedung. Karena kalau ada gedung, orang-orang rajin ke sana, mau nggak mau ngasih perpuluhan, ngasih duit yang banyak. Tujuannya apa? Supaya bisa survive, supaya gerejanya bisa maintenance, supaya gerejanya bisa nutup operasional. Padahal yang diberikan itu sudah jauh di atas nutup operasional. Yang diberikan itu sudah jauh sekali gitu, bahkan bisa membuat pendetanya hidup makmur, hidup kaya. Otaknya Ucup Mabuk Mulu itu kita tahu ya, otaknya itu nggak lebih daripada yang namanya cuan dan cuan gitu ya. Dan di sini Paul Jang yang otaknya juga sama, cuman bedanya kalau Paul Jang dia bungkus dengan namanya organisasi. Kalau si Yusuf Manubulu pribadi gitu ya, gimana cara orang langsung transfer ke dia ya, transfer ke dia. Kalau si Paul Jang ini kan dia memang pencucian dulu ya, dia cuci dulu duitnya baru ke tempat dia biar nggak nampak kali. Nah, ini lebih pintar dia gunakan organisasi biar lebih besar, biar lebih banyak yang sumbang. Kalau Ucup Bulu-Bulu dia mancing ikan, ya dia cuma mancing sendirian. Kalau si Paul Jang dia pakai kapal gitu, dia dirikan dulu kapalnya, ya kapalnya udah besar, nah, baru dia pergi nangkap ikan, biar dapatnya lebih banyak. Dan di sini kalau saya bilang ya orang bodoh menanggapi orang bodoh. Paul Jang menanggapi orang bodoh. Karena dia yang bilang ya, bahwa Yusuf Manubulu ini orang bodoh. Dan menurut saya Paul Jang ini pun sama bodohnya. Ya, sama kacaunya ini. Kalau ini satu orang kalau saya bilang ya, benar-benar inilah bangsatnya bangsatnya manusia gitu ya. Kalau mau lihat yang namanya bangsat tuh gimana ya lihatlah si Paul Jang ini.
Oke, kita putarkan dulu ya bagaimana statement Paul Jang perihal Yusuf Manobulu ya. Pendapat dia mengenai Yusuf Manobulu. Karena kita enak gitu lihat oten-oten ini ya. Mereka saling saling apa ya? Mengatakan orang lain bodoh, mengatakan orang lain sesat, ya, menyerang orang lain demi apa? Menaikkan dirinya. Di sebelah sering sekali kalau kalian lihat ya, YouTube mereka, pemilik channelnya itu saling menjelek-jelekkan orang lain. Anak Batak, ya, pemilik channel anak Batak atau anak Kata, itu mengatakan Rudy Yohanes begini begini begini. Tujuannya apa? Supaya pendukungnya pindah. Rudy Yohanes ngatain Muriwali supaya pendukungnya pindah. Muriwali katakan si Fatimah Sadia, katakan si Mangapul supaya pendukungnya pindah. Mereka saling menjelek-jelekkan. Saling semua menjelek-jelekkan, tujuannya apa? Supaya dirinya aja yang di atas, supaya pendukungnya semua terfokus ke dia. Supaya donaturnya semua mengumpul, hanya donasi ke dia. Sama, ya. Si Paul Jang ini jelek-jelekin Saipudin, jelek-jelekin Rudy Yohanes, jelek-jelekin Gilbert, jelek-jelekin semua lah. Dikata-katain sama dia gitu kan. Tujuannya apa? Supaya dia jadi sorotan. Supaya dia yang jadi utama. Di sebelah seperti ini memang. Saling sikut semua ya. Saling sikut. Mereka bukan bersaing bagaimana supaya kamu itu ya lebih bagus saja. Tanpa harus menjelekkan orang lain. Entah kenapa kalau di sebelah ini bisanya cuma menjelekkan sesama gitu. Ya, sikut-sikutan aja. Persaingannya luar biasa rusuh gitu. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi. Kita saksikan dulu ya. Menurut si Paul Jang, si Yusuf Manubulu itu seperti apa? Ya, ini menurut Paul Jang ya, pendapat dia mengenai Ucup Mabuk Mulu. Oke, kita dengarkan pendapat dari Cindy Paul Jang. Nah, ngeri, ngeri saudara. Ini ada yang ngomong Rudi bagus. Dari goblok untuk goblok oleh goblok. Ya, oke lah. Tetapi lebih tepat orang goblok ketemu orang goblok bicara goblok. Debat usir, saudara. Ya kan, kayak saya banyak lihat ya di YouTube itu ya. Ada pendeta ditanya sama jemaatnya. Ya, jemaatnya bilang, Pak Pendeta tidak boleh agama apa tidak ada keselamatan dalam agama. Ya, ini si Yusuf Manubulu itu loh, saya tanyain itu ya, ini saya sebut nama saja lah biar Anda biar cari sendiri. Ada orang Kristen nanya, yang ngakunya Kristen, tanya ke Yusuf Manubulu, Pak Pendeta tidak boleh bilang di agama tidak keselamatan. Nah, nyatanya dia bilang sama pendeta, coba lihat, Yesus dalam Matius 16 mengatakan aku akan mendirikan jemaatmu. Nah, jemaatnya apa coba namanya? Nah, jemaat itu Kristen. Nah, Kristen itu ibadahnya di mana? Nah, di gereja. Nah, iya, Yesus itu mendirikan apa? Mendirikan gerejanya. Nah, gereja itu tempat ibadahnya orang apa? Uh, digiring begitu ya. Nah, Yesus Manubulu dengan ponos. Ya, gereja itu tempat ibadahnya orang Kristen. Nah, inilah. Orang bodoh ketemu orang bodoh bicara hal yang bodoh. Ya kan? Yesus mendirikan gerejanya. Yesus tidak bermaksud mendirikan gedung gereja. Yusuf Manubulu otaknya gedung gereja. Si jemaatnya juga berpikir bahwa Yesus mendirikan agama Kristen. Nah, ya kan? Debat hal yang tidak perlu. Karena Yesus mendirikan jemaatnya. Komunitasnya. Komunitas itulah yang namanya gereja, bukan gedungnya. Gedungnya mah urusan sendiri-sendiri. Ya, itu namanya gedung gereja. Bukan gedungnya itu namanya gereja. Itu gedung gereja, gedung untuk jemaat. Gitu ya. Nah, itu banyak orang keder dengan hal seperti itu. Terus ada pendeta ditanyain, ya, sebentar yang tadi saya tuntaskan. Jadi apakah benar Yesus mengajarkan agama? Tidak. Yesus tidak mengajarkan agama. Yesus tidak mendirikan gedung gereja. Yesus mendirikan jemaatnya, umatnya. Anda dan saya yang percaya kepada Yesus itu gereja. Gereja yaitu Anda tidak perlu gedung. Kita ini sedang bergereja. Ya, perlu gedung enggak kita? Anda perlu. Anda mungkin sekarang lagi di mobil. Anda mungkin sekarang lagi di taman. Ya.
Anda yang mendengarkan ulang YouTube saya mungkin lagi di WC kali. Bahkan mungkin Anda lagi di toilet kan? Anda yang mendengarkan YouTube saya ulang nanti, mungkin Anda sedang ada di dalam bis, Anda sedang lagi di tenda, ya lagi kemah. Ya, kalau yang di Eropa tentunya ya, ini kan lagi musim liburan. Kalau yang mungkin Anda lagi uh, di motor atau Anda sedang jalan kaki, itu ya, itulah gereja. Inilah gereja yang ketika kita berkomunitas seperti ini, lalu kita ada ruang tolong menolong dalam yayasan Muntaki itu ya, kita tolong menolong. Karena di dalam gereja itu ada saling memberi, saudara. Walaupun ada beberapa yang memanfaatkan dengan meminta-minta ya. Beda ya, kita saling memberi, tapi jangan terus di semua orang diberi diminta-minta. Jangan. Barang siapa tidak kerja, jangan makan. Kalau kamu kerja masih kurang, diminta semua. Ngasihnya ada jutaan orang-orang ya yang dimintain ini. Teman-teman saya itu semua diberi, diteleponin satu-satu. Janji saya ngenalin orang, ya namanya saya mau ngasih kan orangnya pasti tak kasih nomor handphonenya dia kan, buat ngecek juga, buat lihat tanya kondisinya setelah diberi bagaimana. Kemudian menjadi rutin ketagihan diminta-minta, digerilia satu-satu. Nah, nggak boleh ya, itu namanya aji mumpung. Akhirnya Anda menutup berkatmu sendiri. Ya kan? Akhirnya Anda menutup berkatmu sendiri. Bukan kita yang nggak mau berbagi. Tapi akhirnya karena Anda minta digerilia semua satu-satu, ternyata Anda punya satu proyek, semua diminta satu-satu, semuanya ngasih untuk proyek itu. Terus kita kan berpikir, waduh kamu nipu kita. Harusnya kita bisa kasih buat orang lain yang sama-sama membutuhkan. Tapi kan kamu kok kayak cek-cekan begitu kan. Candak cekel, kalau orang Tegal itu candak cekel. Kok janji ketemu orang diambil dulu sebelum dananya diambil orang lain. Nah itulah, makanya Tuhan kasih kamu susah terus. Karena mentalitasmu, responmu tidak baik. Nah, tugas gereja juga menegur, menasihati orang-orang seperti ini. Ya. Terus, dalam gereja juga ya ada pengajaran. Tiap hari kita diajar. Dan tiap hari Anda diajar untuk juga berdiakonia memberikan kepada sesama, bukan hanya internal kita. Inilah gereja, bukan gedungnya. Ya kan? Banyak gedung-gedung gereja yang menyelenggarakan ibadah yang nilainya ratusan juta. Tetapi kita hanya butuh 1 bulan, ya tiap bulan saya bayar Zoom segala macam sama StreamYard 130 euro, tambah internetnya 150, 300 euro tiap bulan. 300 euro tiap bulan kita bisa menyelenggarakan ibadah ini. Ya, kira-kira 5 juta rupiah saja untuk menyelenggarakan ibadah setiap bulan loh, bukan setiap minggu, setiap bulan. Hanya butuh 300 euro, saudara, untuk menyelenggarakan ibadah seperti ini. Dan kita menghasilkan sudah 4 miliar, saudara, bayangin. Dikumpulkan. Tiap bulan kita menghasilkan 400 juta yang dibagikan kepada orang-orang miskin dari YouTube ini. Ya kan? Gimana? Coba Anda terpikir nggak bagaimana ibadah itu sangat simpel. Oke ya, kita tanggapi aja langsung biar jangan terlalu lama. Yang pertama ya, ini pintarnya si Paul Jang. Karena dia di Belanda nggak bisa mendirikan yang namanya gereja. Nggak dapat dia. Dia nggak bisa bangun gedung. Kalau dia bisa bangun gedung, mungkin dia akan bangun gedung. Tapi masalah dia nggak bisa bangun gedung di Belanda. Ya, jadi agak iri lah dia dengan yang namanya orang-orang atau pendeta-pendeta yang ada di Indonesia yang bisa bangun gedung. Agak iri si Paul Jang ini. Ya, dia sendiri secara pribadi dia agak iri. Terus bagaimana dengan pendeta-pendeta, terutama Yusuf Manubulu ya, yang disebut oleh si Paul Jang. Wah, Yusuf Manubulu merdeka dulunya merdeka gitu ya. Dulunya dia itu adalah salah satu pendeta yang sangat disukai oleh oten-oten Indonesia, oten-oten Melayu ini ya.
itu sangat menyukai yang namanya Yusuf Manubulu. Itu bisa dilihat dari channelnya yang begitu rame. Dulu ya, dulu ya. Sebelum kasus si Kosman, sebelum kasus korupsi dana bantuan untuk Kosman atau KC. Ya, kita tahu bahwa Kosman dulu itu adalah salah satu member tetap atau anggotanya Yusuf Manubulu. Bisa dibilang kayak kerjasama lah. Jadi setiap Yusuf Manubulu live, mengangkat Murtadin odong-odong, Kosman disediakan untuk menjadi pengawal. Jadi kalau ada orang Muslim bertanya, biar Murtadin odong-odongnya ini nggak perlu jawab ya, karena mereka pasti gelagapan nggak bisa jawab, karena mereka palsu. Ya, kebanyakan itu bukan dari Islam, kebanyakan itu memang Oten yang disuruh nyamar jadi Islam. Jadi nggak bisa jawab. Itulah ditaruh Kosman. Saat Kosman atau KC ditangkap, Yusuf Manubulu yang jadi pengurus. Dan disitulah ketahuan ya, bagaimana Yusuf Manubulu itu mengkorupsi dana bantuan untuk KC. Mengkorupsi, bayangkan, bantuan untuk orang diambil sama dia. Padahal dia tiap live ya, tiap hari live, dari sumbangan aja begitu banyak. Karena kita tahulah bagaimana curangnya dia ya. Dia tampilkan nomor rekening narasumber, tetapi nanti rekening narasumbernya dihapus sama dia setelah live, hanya ditaruh nomor rekening dia. Jadi orang mau bantu kepada narasumbernya atau orang-orang yang bersaksi, itu masuknya ke Yusuf Manubulu, dimakan sama dia semua. Itulah kenapa dia itu terkenal sebagai pendeta yang ucup semua gitu ya. Diucupnya, dimakannya itu semua. Dan inilah cerminan saudara-saudara kita yang ada di sebelah gitu ya. Cerminan sifat mereka, begitu serakahnya gitu. Cuman tahu masuk, nggak bisa keluar gitu. Ya seperti yang dibilang Paul Jang gitu kan, tahunya cuma makan gitu, memanfaatkan situasi. Dia manfaatkan semua gitu, nggak pernah dia yang keluar gitu. Bahkan untuk si KC beli kacamata sama baju saja, dia nggak mau keluar uang gitu. Padahal dia dapat keuntungan dari KC udah gede. Ya, dia dapat udah berapa banyak selama ini KC jadi pengawal dia, ya pengawal di channel dia berapa banyak. Tapi dia nggak mau keluarkan uang sesen pun. Ya, sesen pun dia nggak mau keluarkan untuk KC, semua ambil dari uangnya KC sendiri, dari donasi. Bahkan dari donasi pun ada indikasi dikorupsi sama dia. Inilah sadisnya. Sadisnya dari teman-teman kita sebelah gitu ya. Seperti dibilang sama Paul, jangan masuk aja tapi nggak tahu keluar. Mau diberkati tapi nggak mau memberkati. Inilah penyakit orang gitu. Mau diberkati, tapi dia nggak mau memberkati orang lain. Mau diberi, tapi dia nggak mau memberikan kepada orang lain. Ya, itu bahaya kawan-kawan. Kamu tahu makan, nggak tahu buang ya. Ada orang makan-makan terus nggak ada BO-nya, nggak ada BAB-nya. Mampus itu orang. Coba kalian tes ya. Kalian makan, tapi kalian nggak ada BAB. Kalian sumbat itu pantatnya. Ya, kalian sumbat pantat. Saya lihat itu. Dalam 4 hari, 5 hari, kalau nggak mampus. Ya, mampus pasti. Hidup itu seperti itu. Ada masuk, ada keluar. Ya, kalian ada minum, ya ada kencing. Coba kalian minum terus nggak kencing-kencing. Nggak mati kalian, pucat itu. 1 hari udah pucat. Nggak 1 hari sih, setengah hari. Orang nggak kencing setengah hari, itu udah pucat tuh mukanya. Ya. Jadi, apa ya, saya bilang, ya inilah penyakit-penyakit yang menghinggapi manusia, ya terutama dari sebelah. Dan saya doakan ya, semoga di saudara-saudara muslim nggak ada yang kena penyakit seperti ini. Ya, saya harapkan jangan sampai ada penyakit seperti ini pun ikut menjangkit kita. Kita diberkati, kita diberikan, ya kita bantu orang lain. Ya, harus saling membantu. Terus masalah gereja itu bukan gedungnya. Saya setuju sih sebenarnya. Ya, gereja itu bukan gedungnya. Karena itu ya jangan lagi kalian komplain kalau ada gereja atau gedung gereja, ya kita sebut gedung aja. Kalau ada gedung gereja yang nggak punya izin terus nggak bisa bangun. Jangan kalian bilang umat muslim nggak ada toleransi. Jangan kalian sampaikan seperti itu. Ya, ini gedungnya ilegal dipaksa bangun. Yang disalahkan muslim. Padahal udah dibilang kan, Yesus nggak suruh kok mendirikan. Ada perintah Yesus mendirikan gedung gereja? Nggak ada. Bukan saya ngomong, Paul Jang. Saya ngomong ini berdasarkan kata-kata Paul Jang. Kalau saya ngomong, kalian nggak percaya nih Oten. Ya. Kalau saya ngomong kan nggak percaya. Ini nabi kalian yang ngomong nih. Nabi kedua 6,5. Paul Jang. Gedung gereja tuh nggak pernah disuruh sama Yesus bangun. Yesus suruh bangun gereja.
Gereja itu apa? Persekutuannya, orang-orangnya, pengajarannya. Pakai Zoom juga bisa, ibadah online saja. Nah, itu bagus, menghemat. Ya, tadi dibilang sama Paul Jang, dia sebulan pakai Zoom cuman habis 300 sampai 400 dolar. Ya udah pakai itu aja. Ngapain lagi pakai gedung? Gedung mahal operasionalnya. Ada pajak, ada pekerjanya, ada semuanya, mahal. Ada listrik, air gitu kan. Listriknya juga mahal karena lampunya banyak, sound system. Ada full timernya. Ya, pakai aja Zoom. Nah, saya setuju sih sebenarnya ibadahnya online saja. Ya, jadi biar teman-teman Kristen ini jangan kerjanya komplain aja gitu. Kalau nanti gedungnya nggak dapat izin, padahal nggak ada izin. Ya. Yang disalahkan siapa? Umat Muslim selalu. Jadi umat Muslim ini atau orang mayoritas ya, umat mayoritas di Indonesia ini serba salah. Kalau otennya yang jadi minoritas, kenapa? Oten ini kerjanya komplain aja. Ya, apalagi yang dari RT 16 dan 20, karena memang sejarah mereka tuh berdiri dari hasil komplain. Jadi kebawa, kutuk komplainnya tuh kebawa sampai sekarang. Kerjanya komplain aja. Gedung gereja nggak bisa bangun kok disalahkan umat Muslim, nggak mau teken. Loh, kamu udah beresin belum izin-izinnya? Persyaratannya udah belum? Ya, kan kacau balau gitu. Ikutilah kata Paul Jang, ini pendeta-pendeta ya, yang nggak punya gedung ini. Atau baru merintis gitu. Sebelumnya dia mungkin part-time. Sebelumnya dia part-time ya, dia kerja atau dia ikut di satu gereja. Terus dia udah merasa cukup, merasa udah besar, mau dirikan gereja sendiri. Nggak usah dirikan gedung gerejanya. Pakai aja Zoom. Pakai aja Zoom, hemat kamu. Hemat. Ya, jemaat kamu bisa dari seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan. Ya, jemaat kamu bisa jangkauannya lebih luas. Kalau kamu gedung, kamu misalnya kan dirikan di satu kampung, di satu desa, ya jemaat kamu hanya terbatas desa itu atau sekitar-sekitar desa itu. Nggak mungkin kan dari kota yang jaraknya 4 jam mau berjemaat tempat kamu. Paling jauh juga 2 jam. Ya, 2 jam gitu kan. Karena kalau PP dia udah habis 4 jam. Ibadahnya 2 jam. 6 jam dia untuk bergereja. Itu pun sangat sedikit lah orang yang mau. Tapi kalau kamu pakai Zoom, ya, memanfaatkan teknologi sekarang, ruang lingkup kamu lebih besar. Dan ini arahnya sudah ke sana, saya lihat. Ada beberapa gereja udah online ya. Dia campurin. Jadi ibadahnya offline, tapi di online kan juga sama dia. Tujuannya apa? Ya, tapi tujuannya itu supaya dia dapat jemaat lebih banyak. Nah, ini pintar gitu. Jadi offline-nya dia dapat, online-nya dia dapat. Ibadah offline-nya itu dia tayangkan. Ya, ibadah offline-nya dia tayangkan. Jadi dari jemaat-jemaat yang offline udah ngasih perpuluhan, ngasih duit, dapat lagi dari online. Nanti yang kasihan siapa? Gereja-gereja kecil. Ya, pendeta-pendeta kecil tuh makin nggak laku, tapi itu bagus lah, biar aja mereka gitu ya. Jadi nanti kayak Gary Aceh, ya pendeta-pendeta kecil gitu kan, ada beberapa kenalan kita pendeta-pendeta kecil, pendeta Martin, nah, itu kan jemaatnya kecil. Risuli Lubis, itu kan jemaatnya cuma 40, 30 gitu. Bayangkan, ya jemaatnya tiba-tiba nggak mau nonton dia lagi, nggak mau ikut gereja dia lagi, memutuskan, udahlah saya live streaming aja. Ya saya bergereja secara Zoom aja, saya ikut gereja GBI mana gitu kan. Terakhir mereka ini habis. Yang besar-besar punya pendeta makin makin laku. Kenapa? Offline-nya dapat, online-nya juga dapat. Nanti yang ikut online dia tuh yang dari gereja-gereja kecil itu, yang gereja-gereja yang istilahnya mereka merasa pendetanya itu khotbahnya jelek, khotbahnya nggak bagus, nggak keren gitu kan. Mereka bilang udahlah saya ibadah online saja gitu. Ya, mereka misalnya ikut ibadah online-nya Gilbert Lumondong karena Gilbert keren gitu kan. Gilbert kalau ngomong luar biasa gitu. Ya udah Gilbertnya yang mantap. Dari offline dia dapat, dari online juga dapat gitu. Dari online-nya dari siapa? Dari gereja-gereja yang kecil-kecil ini, yang jemaatnya udah nggak mau ke gereja tempat mereka lagi ya, karena menganggap pendetanya kurang kualitasnya. Tapi kalau mereka mau ke tempat Gilbert nggak bisa, karena Gilbert di Jakarta, gerejanya di Jakarta, ya jauh atau jauh gitu kan. Udahlah saya ikut yang online-nya. Jadi terakhir yang pendeta-pendeta kecil ini yang babak belur nih, Erben, Gary Aceh, aduh, saya kasihan sih. Jadi mereka ini bakal ini sih, sikut-sikutannya tuh bakal lebih sadis ya. Kalau ini sebelumnya pendebat-pendebatnya yang saling sikut-sikutan, pemilik channel YouTube Oten-Oten ini ya, polemikus Oten ini yang bersikut-sikutan, ini ke depannya pendeta-pendeta juga akan sikut-sikutan. Dan yang besar akan makin besar, yang kecil itu yang babak belur, kecuali dia bisa upgrade diri ya, dia bisa buat khotbahnya lebih menarik, gaya bicaranya.
Kalau enggak dia akan ditinggalkan. Karena jemaatnya punya pilihan. Karena jemaatnya kan merasa, oh rupanya kekristenan itu bukan harus ke gedung gereja, online pun bisa. Seperti yang disebut sama si Paul Jang, online aja bisa. Oh kalau online bisa kan artinya dia bebas memilih dong, ya mau ikut streamingnya pendeta yang mana. Tentu saja dia pilih pendeta yang lebih menarik, korbannya lebih cocok sama dia, cara ngomongnya lebih mantap. Nanti yang dipilih yang terkenal-terkenal aja, yang besar-besar. Yang kasihan yang kecil-kecil tuh. Kecuali kecil-kecil tuh bisa upgrade diri lah. Itu bagus sih. Biar aja mereka bersaing ya. Jadi kasihan itu bagi pendeta-pendeta yang kecil-kecil. Dan bagi pendeta-pendeta yang kecil itu kalau mau belajar khotbah, ya silakan hubungi saya. Saya tuh spesialis yang gituan. Ya, pengakuannya pun sudah luar biasa ya. Kalian bisa lihat bagaimana Muri Wali juga ngomong, ini si Julius ini memang raja narasi dia bilang ya. Narasinya luar biasa gitu. Menghanyutkan dia bilang. Tapi dia bilang ya jelek-jelek juga ujungnya dia bilang. Ya, tapi dia sendiri mengakui ini narasinya luar biasa, cara dia berbicara ya. Bahkan Oten-Oten selalu bilang ini si Julius bibir licin ya, apalagi si Walabu, selalu irinya minta ampun. Jadi kalau mau belajar sama saya. Jadi pendeta-pendeta yang kecil-kecil itu yang jemaatnya masih 20 sampai 50 bahkan di bawah 100 ya, belajar sama saya. Saya pernah memimpin sampai ratusan. Bahkan kalau mau jadi pendeta saat itu saya dikasih, cuman saya nggak mau belajar ya. Karena di gereja saya yang lama itu harus sekolah juga. Nggak seperti tempatnya si Saipudin langsung dikasih. Disuruh belajar, dan saya lagi malas. Ya, saya bilang mungkin kalau udah tua mungkin mau. Atau mungkin nanti kalau suatu saat ya ada panggilan saya bilang. Gitu ya, ada panggilan, dulu kan bilangnya panggilan Tuhan. Kalau mau belajar sama saya ajarin kamu khotbah yang mantap gitu. Biar rame. Ya, biar menggelegar gitu. Jadi bisa bersaing kalian. Daripada gini nanti lama-lama tumbang kalian. Ya, jemaat kalian pindah ke gereja-gereja yang lebih besar. Bukan pergi ke gerejanya, bukan pergi ke gedungnya, tapi ikut live streaming dari pendeta tersebut. Hati-hati ya. Mungkin itu aja. Dan makasih nih buat si Paul Jang yang sudah menjelaskan siapa itu Yusuf Manubulu ya. Jadi di sini disampaikan lagi sama si Paul Jang ya, bahwa Yusuf Manubulu itu ya otaknya tuh bermasalah. Orang bodoh itu. Orang bodoh. Dia sibuk dengan gedung gitu. Karena gedung itu biayanya gede. Uangnya banyak. Ya, uangnya banyak gitu. Dia bisa nerap banyak orang. Tadi dibilang kan bisa diteleponin gitu. Jadi misalnya dia butuh beli barang harga 500.000 nih. Dia butuh beli barang 500.000. Dia hubungi 10 orang. 10-nya ngasih 500.000. 5 juta dia dapat. Barangnya cuma satu yang dia beli. 4,5 juta masuk kantong. Nah ini orang-orang seperti ini yang bahaya gitu. Ya, dia yang untung gitu. Dan nanti dia pamerin, makasih ya ini udah saya beli barangnya. Dia ngomong sama si A, makasih, dia kasih nampak fotonya. Dia ngomong sama si B, makasih ini barangnya udah beli. Ya barangnya memang dibeli, tapi satu. Nah ini mirip sama siapa? KC. Ya, KC waktu jadi TKI di Arab sana dia gitu kan. Beli kambingnya satu, padahal yang suruh beli 20 orang. Dia kasih nampak, ini kambing Anda ya, ini kambing Anda ya, ini kambing Anda. Ke 20 orang dia tinggal bawa kambingnya jalan-jalan. Ya, ditunjukkan kepada orang pertama, orang kedua sampai orang 20. Kambingnya satu. Ya, dia menipu seperti itu dan ini ditiru gitu. Ya maklum lah. KC kan dulu magang sama Yusuf Manubulu ya. Bukan magang pun kerja memang. Kerja dia lumayan lama itu kerja sampai beberapa bulan juga. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau Yusuf Manubulu sebenarnya saya agak malas ya karena sudah tenggelam dia ya, benar-benar sudah tenggelam. Beda dengan zaman dulu ya. Kalau dulu dia yang nonton rame, kalau sekarang karena ya cuman tipu-tipuan dan orang sudah ngerti lah. Orang-orang Kristen pun sebagian udah pintar, udah tahu bahwa si Yusuf Manubulu ini kerjanya nipu-nipu saja. Kecuali yang mungkin baru-baru nonton YouTube. Bukan baru nonton YouTube, maksudnya baru nonton channel-channel yang seperti ini ya. Nonton YouTube-nya udah lama, tapi baru nonton channel seperti ini, nah, itu baru masih bisa ditipu. Itu baru masih bisa ditipu. Tapi kalau dia cari tahu, nanti lama-lama dia juga akan tahu siapa itu Yusuf Manubulu. Ya, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.